Mari saudara, sebelum engkau melakukan aktivitas, kita akan membaca firman Tuhan dalam Markus 14 ayat 37 sampai ayat 38. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidur-kah engkau? Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara, kita tahu cerita Yesus pada waktu itu. Yesus sedang menegur kepada Petrus. Yesus pada waktu itu mengalami keadaan kondisi yang sangat mencekam bagi dia. Kondisi yang sungguh sangat bagi dia itu berat. Karena dia tahu bahwa ke depan dia akan menghadapi penyiksaan, cemooh, hinaan, bahkan tantangan yang cukup berat yang dimana dia harus menanggung akibat dari segala sesuatu yang manusia perbuat. Dia melakukan untuk menyerahkan hidupnya, sebab itu dia harus menerima hukuman. Sesungguhnya hukuman itu bukan untuk dia, kita, tetapi dia yang tanggung. Sebab itu dia harus disiksa. Sebagai manusia dia mengalami ketakutan. Hari itu Yesus juga cemas. Yesus mengalami keadaan yang benar-benar karena dia tahu, dia merasakan sebelum dia akan ada di dalam penyiksaan. Sebab itu dia membangunkan Petrus untuk supaya murid-muridnya mendukung dia di dalam doa. Secara manusia, Yesus juga berdoa. Tapi Yesus juga sedang menegur, mengingatkan kepada Petrus supaya mendukung. Bukan berarti Yesus hanya dia saja, tetapi kalimat itu, kata menegur, mengingatkan itu, sesungguhnya mengingatkan kita kembali. Hari ini, pagi ini, kalau hari ini kita tahu keadaan kondisi seperti Yesus, sesungguhnya keadaan ke depan ini makin sukar, makin banyak kesulitan dan kesusahan, semakin berat zaman ke depan. Sebab itu Yesus pada waktu itu mengalami. Begitupun hari ini Tuhan sedang mengingatkan keadaan kondisi yang ada. Yesus sebagai manusia, jujur sesungguhnya dia tidak kuat, tidak mampu. Ada ketakutan yang luar biasa. Saudara boleh baca tentang Yesus sebagai manusia 100%. Ketakutan, kecemasan itu juga ada pada dia. Sebab itu dia pernah berkata, kalau bisa cawan ini, dia meminta kepada Tuhan. Tidak cukup di situ juga. Bahkan di situ keringat keluhnya seperti darah saking takutnya. Karena yang dia hadapi itu sungguh sangat menderita dan sukar dan berat penyiksaan yang dia alami. Hari ini pun mengingatkan kita Yesus. Keadaan kondisi hari ini, bahkan tahun 2022, saya mengatakan kepada saudara, ada gelombang yang besar, ada 2. Ada gelombang yang besar yang kelam. Kesukaran akan terjadi, kesedihan terus, penderitaan, bahkan suatu yang tidak baik ke depan akan terus terjadi. Karena ini di ujung akhir zaman terus, bukan makin baik. Kondisi yang mencekam sesungguhnya. Yesus juga mengingatkan kepada Petrus dan mereka muridnya bahwa ke depan dia pun tidak akan sanggup menghadapi keadaan kondisi kalau dengan kekuatan, kepandaian, kecakapan. Sebab itu Yesus mengingatkan kepada Petrus untuk berjaga-jaga. Hari ini Tuhan pun mengingatkan kita untuk berjaga-jaga.
pekerjaanku ini baik, masih aman karena aku ada di bidang itu. Jangan aman terlebih dulu, karena hari semakin tidak tertentu, makin tidak baik. Firman Tuhan juga jelas, ke depan terus, akhir zaman terus. Bukan berkata di Alkitab makin hari makin baik, tidak. Makin hari kita ini menuju di akhir, di ujung akhir zaman Tuhan akan datang. Sebab itu ada banyak gelombang di mana engkau tidak akan mampu, tidak akan aman, tidak akan bisa kalau dengan kekuatan, kepintaran, keahlian yang kita punya. Hari ini Tuhan ingatkan, hanya bisa dikatakan daging memang lemah, tapi roh penurut. Kita bisa mampu menghadapi roh dengan rohnya Tuhan, bukan daging kita manusia. Nggak bisa. Yesus sendiri sebagai manusia tidak kuat, tidak mampu sesungguhnya. Sebab itu dia datang kepada Bapanya, dia berdoa, dia mempersiapkan dirinya untuk ketika pada waktunya, karena belum ditangkap pada waktu itu. Sebab itu dia datang kepada Tuhan, dia beri kekuatan daripada Tuhan, yaitu roh Tuhan. Hari ini saya juga berkata, ada gelombang Tuhan juga yang besar di tahun 2022. Kalau kita pakai roh, maka kita akan masuk di dalam gelombangnya Tuhan. Tetapi kalau daging kita diperkuat, maka apa saudara? Kita tidak akan masuk dalam gelombangnya roh Tuhan, yaitu kasih karunia. Yang ada, kita akan kelindes dengan kuasa atau gelombang yang satu itu. Kita akan dikelindes atau ditelan. Pilih yang mana? Hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali. Persiapkan. Orang persiapan itu orang yang berjaga-jaga. Tentara saudara, kalau ada sudah bilang di medan perang ini keadaan genting atau siaga 1 atau 2, itu prajurit harus siap. Dia mempersiapkan, dia harus berjaga-jaga, kalau tidak hancur dia. Hari ini pun keadaan kita sesungguhnya genting, kondisi ke depan pun. Sebab itu Tuhan perintahkan untuk kita apa? Berjaga-jaga, persiapkan dirimu. Lebih banyak roh kita diisi, supaya kita kuat dan mampu, dan kita boleh masuk dalam gelombangnya Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Roh kita yang lebih diperbanyak, persiapkan itu. Hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, persiapkan itu. Yang kedua, berdoa kita. Ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, lebih harus banyak. Gak ada yang lain. Kita mau menjaga siapa? Orang lain. Ke depan ini makin sukar orang akan mementingkan diri sendiri. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh. Sebab itu persiapkan dirimu supaya kita pun menjadi alat, menjadi berkat bagi mereka. Sekalian kita boleh menjadi berkat untuk menolong. Jadi siapkan diri kita terlebih dulu. Hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi. Ketika ada hubungan, Tuhan bicara doa, hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Kuasa Tuhan yang akan meliputi kita, kuasa Tuhan yang akan meluputkan, menolong kita, memberkati kita, bahkan membela kita ketika kita berdoa. Amin. Bila firman Tuhan yang sederhana menjadi berkat buat saudara, mari persiapkan diri kita untuk kita lebih lagi diisi. Gak bisa lagi main-main, tidak bisa lagi santai-santai. Ini bukan waktunya lagi. Tuhan suruh kita mempersiapkan supaya kita masuk dalam gelombangnya Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan yang besar yang akan dicurahkan ini mengalir. Mari saudara, dan terus hubungan kita, masalah doa kita dengan Tuhan lebih diperbanyak, karena itu akan mendapat keuntungan kita, bukan kerugian.
Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada hari ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami boleh mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam gelombang-Mu. Mempersiapkan kami untuk kami terus Tuhan menambahkan doa hubungan kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Sehingga ada banyak Tuhan akan berbicara, memimpin kami dengan Roh-Mu. Bahkan Engkau akan meluputkan, melindungi dan memberkati kami. Hamba berdoa buat seluruh umat-Mu, apapun yang dia kerjakan Tuhan, apapun yang mereka lakukan, aku tahu ketika Roh-Mu yang memimpin, Roh-Mu bersamamu, Engkau yang akan Tuhan menguasai umat-Mu, memberkati, menolong, bahkan Engkau meluputkan dari segala suatu kejahatan, bahkan suatu yang tidak baik, bahkan suatu kehancuran. Tuhan, Engkau akan melingkupi seluruh umat-Mu, Engkau akan memberkati, menolong, membela, bahkan Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, berkati seluruh umat-Mu, apapun saat ini mereka, kemanapun mereka kerjakan, usahakan, Engkau yang memberkati, Engkau membuka jalan, bahkan membuka pintu berkat yang tidak terbatas itu akan mereka terima hari ini juga, hanya di dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin.